Novel Cultivation Chat Group Chapter 56. Sepanjang perjalanan. Zhao Yaya tiba-tiba bertanya, Suhang, sepertinya aku tidak ingat pernah bertemu kedua pria itu ketika mengantarmu ke sini saat awal sekolah, kan? Bagaimana mereka bisa tahu tentang aku? Song Suhang mengedipkan mata padanya, hahaha, kurasa mereka mungkin mendengar Tubo dan yang lain menyebutkanmu, lalu menggunakan cara mereka sendiri untuk mendapatkan fotomu, kukira. Kamu berbohong, kedengarannya terlalu palsu. Zhao Yaya mendengus, dari pembicaraan mereka, jelas bahwa mereka telah bertemu, kakak perempuanmu belum lama ini. Lagi pula, ketika kamu memperkenalkanku, pria yang satunya tampaknya sangat terkejut, seperti pertama kalinya dia melihatku. Jadi, apakah orang yang dirujuk kedua anak laki-laki itu adalah pacarmu? Mungkinkah dia lebih tua darimu, jadi kamu merasa malu untuk memperkenalkannya padaku? Zhao Yaya masih sama jujur dan terus terangnya, dia seperti detektif yang tanpa ampun mengungkap kebohongan Song Suhang. Tidak ada hal seperti itu, orang itu benar-benar bukan pacarku, kamu harus percaya padaku. Song Suhang serius membalas segera. Ya, itu benar. Tapi, kamu memang pernah memiliki kakak perempuan, menemanimu keluar dari asrama pria beberapa waktu lalu. Zhao Yaya memicingkan matanya, bagaimana, sudah pertimbangkan untuk melampaui sekadar teman. Hubungan perempuan lebih tua laki-laki lebih muda cukup bagus sekarang. Selain itu, jika kamu menikah, perempuan yang sedikit lebih tua akan lebih bisa merawatmu. Aku yakin paman dan bibi tidak akan keberatan. Sial, dia mudah menyimpulkan itu. Song Suhang patah semangat. Lagi pula, mengapa memiliki pacar harus dikaitkan dengan pernikahan? Tidak bisakah ada hubungan murni pacaran antara mahasiswa? Haruskah dikaitkan dengan topik seberat pernikahan? Baiklah, aku berhenti menggodamu, tapi jika kamu memang menemukan pacar, kamu harus memberitahuku. Aku pergi sekarang. Zhao Yaya menepuk Suhang dengan kuat, lalu cepat berjalan untuk memanggil taksi, dan pergi dengan senyuman. Song Suhang melambaikan tangan sambil merasa lega dalam hatinya. Dia jujur tidak bisa berbohong di depan Zhao Yaya, karena dia terlalu akrab dengannya, kebohongan apapun yang dia buat akan mudah dilihat olehnya. Untungnya, dia tidak berhasil melihat hubungan apapun antara dirinya dan kultivasi. Itu seharusnya normal, karena sesuatu seperti kultivasi hanyalah produk fantasi yang indah bagi orang biasa. Dalam keadaan normal, tidak ada yang akan mengaitkan kenyataan dengan kultivasi. Bagaimanapun, sebelum aku memutuskan untuk jujur tentang kultivasi padanya, aku harus merahasiakan ini, dan tidak memberinya petunjuk apapun, untuk menghindari hal buruk terjadi pada keluargaku. Pikir Song Suhang dalam hati. North River Sluice Practitioner telah memperingatkannya tentang ini sebelumnya, dia tidak berani membahayakan nyawa keluarganya. Ketika memikirkan ini, dia sekali lagi memikirkan orang yang menyelidikinya di latar belakang. Tidak boleh ada niat untuk menyakiti orang, tapi kewaspadaan harus tetap ada. Pukul 6 sore. Di rumah yang disewa Yang De. Ketika Song Suhang tiba, Tubo dan Gao Moumou sudah mabuk. Keduanya saling berpelukan, sementara Gao Moumou sesekali menangis, dia masih tampak trauma. Di sisi lain, Lin Tubo dengan keras menghiburnya sambil menepuk dada membuat jaminan. Keduanya pasti berbicara bahasa Cina, tapi Suhang tidak mengerti sepatah kata pun, siapa yang tahu bagaimana dua pemabuk ini bercakap. Li Yangde mengenakan senyuman paksa, dan segera bertanya setelah membuka pintu untuk Suhang, Suhang, apakah kamu tahu apa yang terjadi pada Gao Moumou? Dia setengah mati sejak tiba, dan segera menenggelamkan dirinya dan Tubo dengan alkohol. Beberapa saat setelah mulai minum dia mulai mengatakan hal-hal seperti, aku sudah ternodai, aku tidak suci lagi, aku ingin mati, dan kata-kata membingungkan lainnya. Sejujurnya, menakutkan mendengar pria dewasa seperti dia berteriak sesuatu seperti, aku ternodai. Kebetulan aku tahu persis apa yang terjadi. Song Suhang tertawa terbahak-bahak. Song Suhang menjelaskan apa yang terjadi sebelumnya di asrama kepada Li Yangde secara detail, tapi menahan bagian di mana Zhuge Yue mengatakan seseorang menyelidikinya, tentu saja. Song Suhang tidak ingin menyeret tiga teman sekamarnya ke dalam bahaya yang tidak diketahui. Ketika Li Yangde mendengar keseluruhan cerita, dia memiliki ekspresi tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Berbicara tentang Zhuge Yue, sepertinya aku punya kesan. Orang itu pasti anggota inti Departemen Berita Sekolah. Adapun gender orang itu, seharusnya perempuan, kan? Li Yangde merenung sambil menjepit dagunya. Karena dia pernah memiliki kebutuhan untuk beberapa informasi, dia meretas ke Departemen Berita Sekolah untuk memeriksa, dan mendapatkan beberapa pemahaman tentang anggota inti mereka. Tapi ketika aku bertanya pada Gao Moumou apakah orang itu laki-laki sebelumnya, wajah orang ini anehnya pucat, dan dia menggelengkan kepala dengan depresi. Lalu aku bertanya, apakah itu perempuan? Ekspresinya memburuk, tapi dia masih menggelengkan kepala dengan sedih. Lalu aku bertanya padanya, apakah itu waria atau banci, dan dia menangis sambil berkata, tidak. Dia mengatakan bahwa ini adalah hal-hal yang tidak akan kami pahami. Kata Suhang. Lalu hanya ada satu kemungkinan tersisa. Bahwa orang itu adalah transgender. Hipotesis Li Yangde. Seperti yang kamu katakan, sepertinya itu satu-satunya kemungkinan lain. Song Suhang mengangguk. Keduanya menoleh untuk melihat Gao Moumou dengan mata penuh belas kasihan. Yang De, haruskah kita biarkan Old Gao benar-benar mabuk malam ini? Song Suhang mengangguk, seharusnya. Teman sekamar awalnya ingin makan di luar malam ini, tapi penampilan setengah mati Gao Moumou hanya akan memalukan untuk dibawa keluar.
Jadi Liang De dengan bijak memesan pesanan antar untuk menemani minuman. Tubo dan Gao Mou Mou terus minum, dan tidak makan banyak. Keduanya sudah mendekati mabuk total, dan hampir berbaring seperti mayat. Song Suhang dan Liang De duduk, dengan senang hati menikmati makan malam mewah mereka. Ngomong-ngomong, Yang De, akan ada acara olahraga di sekolah kita. Mengapa aku belum mendengarnya? Tanya Song Suhang. Tentu saja kamu tidak akan tahu. Karena kelas kita hanya diberitahu sore ini. Saat itu, kamu sudah diseret pergi oleh teman anehmu itu. Balas Liang De, lalu dia mengungkapkan senyuman mendalam, oh ya, Suhang, ketika kamu tidak hadir di kelas selama sore, seorang mahasiswi bernama Lu Fei khusus datang kepada kami untuk bertanya tentangmu. Hah, Song Suhang terkejut, dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Gadis bernama Lu Fei itu. Semua yang terjadi antara mereka adalah dia mendekat padanya selama beberapa kelas, kan? Lagi pula, dia belum pernah mengucapkan sepatah kata pun pada orang itu, bagaimana Suhang diharapkan bereaksi. Haha, Liang De tertawa, lalu berkata, juga. Sesuatu yang menarik terjadi untuk pendaftaran acara olahraga. Biar ku ceritakan secara detail, katanya untuk acara ini, akan ada lari 5 km untuk pria yang menyakitkan, dan itu jenis yang sangat melelahkan. Tidak ada siapapun di kelas kita yang mau berpartisipasi. Oleh karena itu, setelah semua orang mengoper tugas ini berkeliling, tugas ini jatuh ke kepala seseorang yang tidak hadir. Biar aku beri petunjuk, marga orang ini adalah Song. Bisakah aku menggunakan bahasa kasar? Song Suhang merasa semua urat di dahinya meletus. Sungguh skema yang kejam, 5 km dan itu bisa membunuh. Sial. Tunggu. Otakku sepertinya tidak berpikir jernih sejenak. Jika 2 hari lalu, mungkin aku benar-benar akan lari sampai mati, tapi sekarang. Hanya 5 km, mungkin itu hanya angka yang tidak signifikan. Jangan repot-repot mengutuk, tidak ada yang akan berubah bahkan jika kamu mengutuk. Daftar nama untuk acara olahraga sudah dikirimkan, pada tanggal 7 Juni kamu akan dengan patuh berpartisipasi dalam lari 5 km. Ketika waktunya tiba kamu harus pergi, bahkan jika tidak pergi seseorang akan mengangkatmu. Kamu bisa melakukannya. Jika menang, kamu akan menerima lebih banyak kredit mata kuliah, Liang De tersenyum sarkastik. Baik, hanya 5 km. Kredit mata kuliah tambahan ini, Song ini pasti akan merebutnya. Kata Song Suhang dengan gagah. Itu semangat, bersulang. Liang De mengangkat cangkirnya. Bersulang. Tiba-tiba, Lin Tubo yang mabuk tertawa dan mengangkat gelasnya. Bisa dilihat bahwa matanya jernih, bagaimana dia mabuk sama sekali. Sial, orang ini hanya menipu Gao Mou Mou. Gao Mou Mou yang malang, dia sudah jatuh. Siapa yang tahu berapa banyak rahasia yang diungkapkan bajingan Tubo ini darinya ketika dia membuatnya mabuk. Song Suhang mengangkat gelasnya dan tertawa terbahak-bahak, bersulang. Tidak masalah apakah itu untuk Zhao Yaya atau 3 bajingan ini, dia harus membuat persiapan.